Barometer pertumbuhan rohani orang-orang yang menghidupi firman antara lain mereka mampu hidup kudus bagi Tuhan. Bukan karena mereka bebas dari hawa nafsu, tetapi mereka menyalibkan daging mereka. Mereka menguasai hawa nafsu mereka. Galatia 5 ayat 24 berkata gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena orang yang berbuah hidupnya, orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, mereka akan menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau yang tadinya mereka hidup dalam percabulan, mereka berhenti hidup dalam kenajisan. Ketika Yesus ketemu dengan wanita yang kedapatan berbuat zina, Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, buah dari pertobatan adalah kita berhenti berbuat dosa. Bukan berarti kita kebal dosa. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi kita memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Kita memutuskan untuk tidak melakukan dosa. Jangan berbuat dosa lagi menjadi sebuah ketaatan, ketetapan hati, dan keputusan kita, bukan paksaan. Bukannya tidak bisa berbuat dosa, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Kedewasaan rohani memberi buah, yaitu pertobatan yang sungguh dan orang-orang menjadi pelaku firman. Justru pertumbuhan rohani terbanyak yang saya alami adalah karena bergaul dengan Tuhan. Kita harus belajar bergaul dengan Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita? Tapi kita yang seringkali tidak menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam batin kita. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita seringkali lupa, kita nggak aware tentang kehadiran Roh Kudus. Padahal Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita harusnya bisa bercakap-cakap dengan Dia di dalam doa. Seringkali orang terpaku, doa itu harus begini, harus memejamkan mata, berlutut dan sebagainya. Padahal doa adalah begini, kita bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa, menceritakan tentang apa saja, menumpahkan isi hati kita, kerinduan kita, bahkan memakai momen itu untuk bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, menyembah Tuhan. Galatia 5 ayat 25 berkata gini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya percaya bahwa Tuhan menaruh Roh Kudus dalam batin kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh, supaya kita senantiasa bertanya kepada Tuhan apa yang kita harus lakukan, khususnya di tengah-tengah masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, tekanan dalam hidup kita, Roh Kudus itu roh penghibur yang akan mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata gini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita? Saat kita baca firman Tuhan, tiba-tiba ada sebuah pengertian yang baru yang Tuhan berikan ketika kita sedang baca firman. Pernahkah Anda alami itu? Ini yang sering kali saya alami. Waktu lagi baca firman, tiba-tiba diajar sesuatu, seperti diajari sesuatu. Itu Roh Kudus. Kemudian ketika kita di tengah-tengah masalah, kita menghadapi tekanan, ada hikmat yang muncul tentang apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus menghadapi masalah itu. Ketika kita tertekan, gak ada jalan keluar, tiba-tiba ada titik terang, ada hikmat, kita jadi ngerti kita harus bikin apa. Kemudian Roh Kudus mengajar kita untuk rendah hati, untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Luar biasa bagaimana Tuhan tuh memimpin hidup kita, kalau kita bisa menyadari kehadirannya. Dan ketika kita menghadapi masalah-masalah, tiba-tiba ada rema firman Tuhan. Dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang gak mengenakan buat kita. Tiba-tiba Roh Kudus kasih rema. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik untuk semua orang. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan yang tiba-tiba diingatkan kepada kita. Kita gak hafal mungkin ayatnya di mana, tapi firman itu merema dengan luar biasa.